Teman Ibarat Lempar, selamat malam. Saya baru mendapatkan pesan singkat dari Aka, salah satu pegawai di Impact Somlaki yang mengirimkan saya pesan singkat sekaligus klarifikasinya. Dalam klarifikasi itu, Saudara Pius Batmomolin adalah pengacara dari Saudara Aka, salah satu karyawan Inpex yang berada di Somlaki. Saudara Aka beberapa waktu lalu sempat diberitakan di sejumlah media mainstream maupun di YouTube Ibarat Lempar sendiri atas beberapa dugaan pelanggaran yang dia lakukan sehingga merugikan Eko Kurniawan. Eko Kurniawan adalah salah satu narasumber yang telah berbicara di beberapa media mengenai keadaan yang sedang terjadi. Saya bacakan klarifikasi secara tertulis yang disampaikan oleh Saudara Pius Batmomolin. Menyikapi pemberitaan Saudara Eko Kurniawan melalui beberapa media online, kami selaku kuasa hukum atau penerima kuasa dari pemberi kuasa Bung Aaron Kelitadan yang mana merasa bahwa nama baik pribadi serta nama baik keluarganya Marga Kelitadan sengaja dicemari akibat tuduhan dari Eko Kurniawan dalam pemberitaan di beberapa media mainstream dan YouTube Ibarat Lempar. Pengacara Pius Batmomolin sekaligus menanggapi pemberitaan miring tentang kliennya. Pius Batmomolin selaku kuasa hukum diberikan kuasa selain untuk melaporkan kepada pihak berwajib atas tindakan Eko Kurniawan yang diduga melanggar hukum. Pius juga diberikan kuasa untuk menanggapi atau mengklarifikasi pemberitaan Eko Kurniawan. Yang pertama, bahwa terkait dengan pemberitaan Eko Kurniawan kepada sejumlah media merupakan pemberitaan yang menurut kuasa hukum adalah suatu keterangan yang tidak benar, tidak beralasan menurut hukum. Mengingat Eko Kurniawan tidak berkontrak dengan Impact Somlaki, sehingga Eko seharusnya memahami dengan benar bahwa awalnya yang bersangkutan merupakan driver atau supir dari Wakil Uskup Wilayah Tanimbar dan Maluku Barat Daya, namun telah mengajukan permohonan untuk berhenti dari atau menjadi supir wakil uskup. Eko akhirnya bermohon kepada klien Pius yakni Pak Aaron Kelitadan untuk tetap bekerja sebagai driver agar dapat menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang kedua, oleh karena permohonan Eko tersebut, Aaron Kelitadan tergerak hatinya untuk membantu dengan cara melakukan koordinasi dengan penanggung jawab mobil dan jasa penyedia travel di Somlaki yang memiliki hubungan kerjasama dengan Impact Somlaki. Sehingga Eko Kurniawan tetap bekerja sebagai driver walaupun sudah melakukan pengunduran diri dan keluar dari fasilitas wilayah dengan alasan bahwa sebelumnya Eko merupakan driver wakil uskup dan sudah sering membawa kendaraan atau mobil tersebut. Di samping itu juga, Eko sering menggunakan mobil tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti mengantar jemput istri ke pasar, untuk berbelanja dan juga menjaga jualan di bandara. Sehingga telah disepakati bahwa setelah selesai pelayanan untuk tamu Inpex, mobil tersebut wajib dikembalikan untuk diparkir di area pastoran. Untuk selanjutnya diambil lagi besok paginya untuk melayani tamu Inpex. Yang ketiga, bahwa kesepakatan tersebut hanya berjalan lebih dari beberapa hari saja. Kemudian Eko mengingkari komitmen tersebut dan tidak mengembalikan mobil sesuai perjanjian awal. Eko dianggap melanggar arahan saat telah dilakukan peringatan berulang kali. Hal ini ada bukti WhatsApp antara Eko Kurniawan dan Aaron Kelitadan untuk segera mengembalikan mobil tersebut. Namun Eko beralasan bahwa saat ditelepon dirinya sedang sakit kepala.
Alasan tersebut dianggap tidak benar karena ada salah satu rekan yang menyampaikan bahwa Eko Kurniawan tidak mengembalikan mobil tersebut karena sedang mengkonsumsi minuman keras bersama-sama dengan teman-temannya. Yang keempat, bahwa pelanggaran yang dilakukan Eko Kurniawan bukan saja melanggar komitmennya, baik dengan klien kami, tetapi juga bersama wakil uskup, yang mana atas tindakannya tidak mengembalikan mobil tersebut sampai larut malam. Oleh karena itu, klien kami ditelepon oleh penanggung jawab mobil dan dimintakan kesediaannya untuk mengembalikan mobil tersebut. Maksud kami mengambil mobil tersebut. Yang kelima, persetujuan pemilik mobil dan penyedia jasa bahwa atas tindakan, kesalahan atau kelalaian sendiri yang dibuat oleh Eko Kurniawan, sehingga yang bersangkutan tidak lagi dipekerjakan sebagai salah satu driver yang ditugaskan untuk mengantar tamu Inpex dalam melakukan aktivitas kerja mereka. Nah, terdapat juga beberapa faktor lain yang menyebabkan sehingga Eko sempat ditegur dan diperingati di awal karena sering melakukan antrian BBM di salah satu SPBU, kemudian disuplai ke salah satu perusahaan. Selain itu, Eko Kurniawan juga tidak fokus bekerja sebagai driver, namun sering mangkir dari kerjanya dengan menggunakan mobil operasional untuk mengurus bisnis ekspedisinya, padahal mobil tersebut masih dipakai untuk melayani tamu Inpex. Eko Kurniawan juga sering mendapat komplain dari rekan-rekan driver yang lain karena sering menjelek-jelekan driver lain kepada tamu yang menyebabkan terjadinya salah paham dengan driver lain. Bukan hanya itu, Eko juga sering meminta uang untuk pengisian BBM di mobil, terkadang tidak sesuai dengan jumlah yang diberikan, walaupun sering beralasan bahwa hari ini mengisi BBM seharga 150.000 dan besok juga akan mengisi BBM seharga Rp150.000. Hal ini dibuktikan dengan BBM yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam waktu 30 menit. Mengingat ditegur langsung karena kedapatan melakukan praktek tersebut. Yang keenam, atas pertimbangan tersebut Eko Kurniawan diberhentikan sementara agar bisa mendapat pelajaran atau efek jerah tidak terulang lagi, namun ternyata melakukan hal yang sangat berdampak terhadap pelayanan khususnya sebagai driver. Yang ketujuh, bahwa terkait dengan kalimatnya dalam pemberitaan sebelumnya yang menuduh klien kami membagi 2 hasil upah tersebut adalah sesuatu yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Karena klien kami tidak memiliki hubungan dan kesepakatan hal apapun dengan pemilik mobil ataupun pihak penyedia jasa tersebut. Hal itu merupakan kesepakatan secara langsung antara pihak manajemen perusahaan dengan pihak travel dimaksud, sehingga mestinya Eko Kurniawan menyatakan secara langsung kepada majikan atau pemilik kendaraan tersebut. Oleh karena itu, dengan tuduhan tersebut, kami selaku penerima kuasa akan melakukan langkah hukum dengan mengajukan laporan atau pengaduan kepada pihak berwajib agar yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan tuduhannya sesuai dengan hukum kepada klien kami, di mana telah mendapatkan perlakuan tidak adil. Karena yang diketahui oleh klien kami adalah setiap pembayaran gaji driver dilakukan oleh penyedia jasa langsung kepada pemilik mobil dan driver dalam bentuk transfer ke rekening masing-masing. Yang ke-10, bahwa untuk menepis keterangan Eko Kurniawan yang mengatakan bahwa adanya penurunan angka atau nilai dari kontrak semula itu, kontrak awal dilakukan langsung kepada pemilik mobil, namun pada saat ini sistem kontraknya melalui travel, kemudian ke penyedia jasa dan dilanjutkan ke pemilik mobil, sehingga wajar saja kalau ada penurunan nilai di situ karena masing-masing ada pihak penyedia,
pasti mengambil keuntungannya. Dan untuk hal tersebut tidak diketahui oleh klien kami selaku pemberi kuasa. Yang kesembilan, bahwa terkait dengan statement Eko Kurniawan dalam pemberitaan tersebut yang menegaskan bahwa bosnya tidak pernah memberhentikan dirinya dari pekerjaan tersebut adalah fitnah, karena untuk mengambil keputusan tersebut telah mendapat persetujuan pemilik mobil dan penyedia jasa. Itu bisa dibuktikan lewat koordinasi via WhatsApp. Yang ke-10, bahwa atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Eko Kurniawan kepada klien kami, yang mana telah menuduh klien kami mulai melancarkan aksinya dengan menuduh Eko sebagai penyuplai BBM ilegal dan juga belanja di toko-toko kecil yang tidak memiliki izin adalah sesuatu yang tidak benar, dan kami akan proses hukum sesuai ketentuan pasal 27A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan pasal 27A berbunyi sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya diketahui umum dalam bentuk informasi transaksi dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Yang ke-11, yang terakhir, selain itu juga atas tuduhan yang dilontarkan oleh Eko Kurniawan kepada saudara Lukas Tio yang menyatakan bahwa saudara Lukas Tio adalah pemain BBM ilegal adalah merupakan suatu bentuk tindakan keliru, karena selama ini saudara Lukas Tio telah membeli BBM non-subsidi, di mana hasil pembelian tersebut dapat dibuktikan dengan struk atau bukti pembelian BBM non-subsidi tersebut. Oleh karena hal tersebut akan menjadi satu kesatuan dalam laporan pengaduan kami atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan kepada klien kami bersama dengan rekan tersebut. Teman Ibartan Empar, demikian disampaikan secara tertulis melalui WhatsApp kepada Ibartan Empar. Semoga informasi ini sekaligus sebagai hak jawab yang diberikan oleh saudara Aaron Kelitadan melalui kuasa hukumnya Pius Batmomolin.